Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin melakukan presentasi mengenai virtualisasi untuk memenuhi tugas blockchain and cloud computing yang diampu oleh Bapak Safyan Andromeda STMT. Kelompok 4 terdiri dari kelompok yang bernama Aziz Maulana Ibrahim dan saya sendiri Bagas Sustio. Adapun inti materi dari presentasi kali ini yaitu definisi dan tipe-tipe virtualisasi. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan virtualisasi. Yang ketiga, virtualisasi server penyimpanan dan jenisnya. Yang keempat, metode virtualisasi. Definisi serta tipe-tipe virtualisasi. Virtualisasi adalah sebuah proses berbasis software atau virtual, representasi dari sesuatu, baik itu aplikasi virtual, server, ruang penyimpanan, dan koneksi. Virtualisasi merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi ongkos IT sekaligus meningkatkan efisiensi untuk segala macam bisnis. Dengan kata lain, virtualisasi adalah teknik yang memungkinkan untuk berbagi satu contoh fisik dari sumber daya atau aplikasi di antara banyak pelanggan dan organisasi. Itu dilakukan dengan menetapkan nama logis untuk penyimpanan fisik dan menyediakan pointer ke sumber daya fisik ketika diminta. Selanjutnya ada tipe-tipe virtualisasi. Pada saat ini mayoritas virtualisasi di dunia ada pada virtualisasi server. Tipe-tipe utama dari virtualisasi server adalah sebagai berikut. Yang pertama ada virtualisasi sistem operasi atau kontainer. Artinya membuat representasi mandiri dari sistem operasi yang sudah ada agar bisa membuat aplikasi di lingkungan tertentu. Setiap kontainer akan mencerminkan versi dari sistem operasi yang sudah ada dan juga patch level. Yang kedua ada emulasi hardware. Ini merepresentasikan lingkungan hardware komputer di software sehingga satu komputer bisa diinstal beberapa sistem operasi. Yang ketiga ada paravirtualisasi, sebuah layar tipis software yang mengkoordinasikan akses dari beberapa sistem operasi yang ada di hardware. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan virtualisasi. Untuk yang pertama itu ada pengurangan biaya investasi hardware. Yang kedua ada kemudahan backup and recovery. Yang ketiga ada kemudahan deployment. Yang keempat ada kemudahan maintenance dan pengelolaan. Yang kelima penyediaan atau pembangunan dan instalasi yang lebih cepat. Dan yang keenam kemudahan replacement. Selanjutnya ada kekurangan dari virtualisasi. Yang pertama, satu pusat masalah. Artinya pada teknologi ini, jika server induk bermasalah, semua sistem virtual machine di dalamnya tak bisa digunakan. Yang kedua ada spesifikasi hardware. Dengan menggunakan teknologi ini untuk implementasi virtualisasi, membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi untuk menjalankan server induk dan mesin virtual di dalamnya. Yang ketiga ada satu pusat serangan, yang berarti penempatan semua server dalam satu komputer akan menjadikannya sebagai target serangan sehingga rawan untuk dibobol. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aziz Maulana Ibrahim. Baik, izin melanjutkan pemaparan materi yaitu di sini ada di sini yang ketiga virtualisasi server, penyimpanan dan jenisnya. Virtualisasi server, penyimpanan dan jenisnya. Yaitu ada yang pertama NAS, Network Attention Storage. Yaitu jenis server ini sering disebut dengan hybrid option. Server biasanya juga menggunakan detached server atau peralatan khusus yang dapat memberikan layanan untuk array penyimpanan. Dalam kebanyakan kasus, penyimpanan biasanya akan dibagi di antara banyak klien secara bersamaan di semua jaringan Ethernet yang ada server NAS.
Ini biasanya juga menggunakan kemampuan transfer file yang ditingkatkan. Dibandingkan dengan server DIS, biasanya biaya mulai penyimpanan NAS biasanya jauh lebih rendah. Tentunya, hal ini juga membuat penyimpanan NAS sangat cocok untuk perusahaan kecil dan menengah. Anda juga dapat berbagi file menggunakan berbagai protokol seperti Unix, Shift, dan NFS. Umumnya, NAS menggunakan tarik penyimpanan ASCII. Target yang dapat dibagi di antara semua jaringan yang ada. Jaringan juga dapat dikonfigurasi untuk pembuatan throughput jaringan lebih besar. Selanjutnya, yaitu ada DIS, Direct Attached Storage. Direct Attached Storage atau DAS mengacu pada sistem penyimpanan digital yang terhubung langsung ke server workstation tanpa jaringan penyimpanan sebagai perantara. Dengan kata lain, itu adalah penyimpanan yang terhubung langsung atau point-to-point server atau komputer. Penyimpanan DAS hanya dapat diakses langsung dari host yang menginstal DAS. DAS tidak akan menyertakan perangkat keras jaringan dan lingkungan operasi terkait agar dapat mempromosikan berbagai sumber daya yang independen dari penyimpanan. Teknologi ini juga cocok untuk berbagai kondisi yang membutuhkan akses cepat ke disk sistem. Karena kecepatan transfer DAS antara server dan hard disk sangat cepat. Oleh karena itu, banyak aplikasi yang umumnya sangat kompatibel dengan teknologi ini. DAS juga sangat cocok untuk jaringan kecil. Dari segi biaya dan kapasitas media penyimpanan atau hard disk, teknologi ini masih jauh lebih murah dibandingkan dengan teknologi lainnya. Selanjutnya, yang ketiga ada SAN, Storage Area Network. Penyimpanan dengan tipe SAN ini merupakan solusi yang sangat tepat bagi bisnis menengah hingga bisnis besar. Beberapa infrastruktur yang dibutuhkan oleh SAN adalah SAN switch, ABI, kabel fiber, dan juga controller disk. Salah satu keunggulan dari penyimpanan ini adalah kemampuannya untuk berbagai storage server ke beberapa server yang ada. Hal ini akan memungkinkan Anda untuk melakukan konfigurasi kapasitas dari penyimpanan yang Anda butuhkan. Namun dengan performanya yang tentu saja lebih baik dari dua server yang telah dijelaskan sebelumnya, server SAN ini memiliki harga yang lebih mahal. Selain itu, SAN ini juga memiliki inherent yang jauh lebih kompleks untuk mengelola. Namun, semua ini tentu saja akan sebanding dengan dan cocok terlebih lagi memang server atau penyimpanan ini dikhususkan untuk bisnis atau usaha dengan kelas menengah ke atas. Yang keempat, yaitu ada metode virtualisasi. Apa itu metode virtualisasi? Metode virtualisasi penyimpanan virtualisasi saat ini biasanya mengacu pada kapasitas yang dikumpulkan dari beberapa perangkat fisik dan kemudian tersedia untuk dialokasikan kembali dalam lingkungan virtual metodologi TI modern seperti infrastruktur hyperconverged atau ICE memanfaatkan penyimpanan virtual di samping kekuatan komputasi virtual dan seringkali kapasitas jaringan virtual. Ada beberapa cara penyimpanan yang dapat diterapkan ke lingkungan tervirtualisasi. Yang pertama ada virtualisasi penyimpanan berbasis host. Terlebih dalam sistem HCI dan penyimpanan cloud. Dalam hal ini host atau sistem hyperconverged yang terdiri dari beberapa host menyajikan drive virtual dari kapasitas yang ditetapkan ke mesin tamu. Apakah mereka VM di lingkungan perusahaan atau PC yang mengakses penyimpanan cloud? Semua virtualisasi dan manajemen dilakukan di tingkat host melalui perangkat lunak, dan penyimpanan fisik dapat berubah hampir semua perangkat atau lari. Yang kedua ada virtualisasi penyimpanan berbasis array. Paling sering mengacu pada metode di mana array penyimpanan menyajikan beberapa jenis penyimpanan fisik untuk digunakan sebagai tier penyimpanan. Beberapa tingkat penyimpanan yang 30 terdiri dari 38 dari hard disk solid state atau SSD atau
HDD ditangani oleh perangkat lunak dalam array dan disembunyikan di mesin tamu atau tingkat pengguna. Yang ketiga ada virtualisasi penyimpanan berbasis jaringan. Adalah bentuk yang paling umum digunakan di perusahaan saat ini. Perangkat jaringan switch cerdas atau server yang dibuat khusus menghubungkan ke semua perangkat penyimpanan dalam jaringan area penyimpanan fiber channel atau FCSAN dan menyajikan penyimpanan sebagai virtual pool. Virtualisasi penyimpanan menyamakan kompleksitas sebenarnya dari sistem penyimpanan, seperti SAN yang membantu administrator penyimpanan melakukan tugas pencadangan, pengarsipan, dan pemulihan dengan lebih mudah dan malah dalam waktu yang lebih singkat. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi pada kali ini. Selebihnya jika ada salah atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.